Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muhyi wal mumit. Wassalatu wassalamu ala rasulil karimil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi kembali. Dan semoga apa yang kita lakukan saat ini, kami yang berbicara dan Anda yang mendengar, adalah termasuk orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang berjaya di bulan suci Ramadan ini. Teringat suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut." Bahwa orang-orang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian, selalu berpikir bagaimana kehidupan setelah mati nanti. Dan ternyata sabda Nabi yang sepintas ini ternyata adalah kunci kebahagiaan kita, mengukuhkan keyakinan kita bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan. Setelah kita di dunia ini kita akan mati, dan ketahuilah setelah kematian itu maka sesungguhnya kehidupanlah saat itu kita mulai. Kehidupan yang sesungguhnya kita akan memetik apa yang pernah kita lakukan di saat kita berada di dunia. Yang baik akan mendapatkan kebaikan dari Allah, yang jahat akan mendapatkan siksa dari Allah. Dan semua dari kita akan mati, sadarilah. Kami dan Anda akan mati, kami dan Anda akan dicabut nyawa kita semua. Dan di saat nyawa dicabut maka ketahuilah kita akan berpindah kepada alam penantian, alam barzah. Dan di situ kita menanti bukan 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun, akan tetapi sepanjang kita di alam barzah menanti kita dibangkitkan kembali, itu bisa 1000 tahun, 2000 tahun, dan hanya Allah lah yang tahu. Dan alangkah tersiksa, alangkah mengerikannya jika ternyata seorang hamba berada di alam barzah, ia mendapatkan siksa karena perbuatannya di dunia adalah perbuatan jahat. Dan alangkah bahagianya seorang hamba yang di dunia ia berbuat baik dan dicintai oleh Allah, amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia di alam barzah, di alam penantian sudah mendapatkan kenikmatan. Dan di saat dibangkitkan nanti, ia dibangkitkan dengan penuh kelegaan, karena ia ditemani dengan amal-amal baik. Dan di saat kelak menghadap Allah, ia berada di surga di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat kematian, Anda akan mati. Dan mungkin yang berbicara ini belum selesai mengucapkan kalimatnya sudah dicabut nyawanya. Dan Anda pun mungkin belum banyak rencana yang Anda rencanakan, akan tapi belum satu pun Anda lakukan sudah dicabut nyawa Anda. Tidak penting kapan kita mati, akan tetapi bagaimana kita bisa mati dalam keadaan kita dicintai oleh Allah. Semoga Allah memanjangkan umur kita semuanya. Umur kami dan umur Anda dipanjangkan dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Inilah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita benahi hidup kita di dunia ini demi masa depan. Dan sungguh orang yang selalu mengingat kematian, ia akan selalu indah di dalam hidupnya. Yang tahu bahwasanya berbuat baik kepada istri ada nilai pahala di hadapan Allah, maka dia tidak akan culas, tidak akan kejam kepada istrinya. Wahai para istri, jika seorang istri sadar bahwasanya berbuat baik kepada suami ini ada imbalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di alam barzah dan kelak di akhirat, maka seorang istri tidak ada yang kurang ajar kepada suaminya. Dan begitu seterusnya. Semakin orang senantiasa mengingat kematian, maka ketahuilah orang tersebut akan senantiasa menjaga di dalam pergaulannya, di dalam berinteraksi dengan sesama. Ia akan menjaga mana yang sekiranya bakal membahagiakanku kelak di akhirat, mana kira-kira pekerjaan yang bakal membahagiakanku kelak di alam barzah. Dan sungguh ketahuilah, alam barzah tidak ada yang menemani kecuali amal Anda sendiri. Apa yang Anda lakukan, ketahuilah bahwa di saat Anda hendak didatangi malaikat mungkar dan nakir, saat itu malaikat melihat siapa yang di sekitar kita, dan seorang hamba takut dan tidaknya adalah dengan amalnya.
Sebelum malaikat mungkar nakir datang orang ini akan ditemani. Ada yang datang bersamanya jika dia ahli solat, jika ia ahli sedekah, jika dia ahli puasa. Maka sebelum malaikat itu bertanya, datang sebelum malaikat datang kepadanya, maka didatangi oleh hal-hal yang indah. Selalu hal-hal yang indah mengerumuninya. Solatnya datang, sedekahnya datang, mengucapkan salam yang indah, assalamualaikum. Dan anda pun menjawab, waalaikumsalam, siapa engkau? Suara itu menjawab, aku adalah solatmu, aku adalah silaturahmimu dulu, aku adalah bektimu kepada orang tuamu dulu. Dan orang ini ditemani amal-amal yang baik, maka di saat di alam barzah itu dia merasa tegar. Dia tidak pernah takut lagi. Dan setelah itu malaikat mungkar nakir datang, maka malaikat mungkar nakir pun akan bertanya, melaksanakan kewajibannya. Dan di saat itu seorang hamba yang baik ini tidak merasa takut dan gentar lagi. Maka di saat ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, ia bisa menjawab dengan jawaban yang fasih, jelas. Dan saat itu oleh malaikat diserahkan, oleh malaikat mungkar nakir diserahkan kepada malaikat pemberi nikmat. Wahai malaikat pemberi nikmat, ini hamba Allah yang soleh, ini hamba Allah yang baik, sudah lulus dalam ujianku. Maka berikan kepadanya kenikmatan mulai saat ini hingga hari kiamat nanti. Masya Allah, bayangkan jika ada orang mempunyai, diberi oleh Allah kenikmatan di dunia, harta yang melimpah, kesehatan, Masya Allah. Akan tapi berapa panjang ia akan menikmatinya? Paling lama 60 tahun, 70 tahun. Dan sadarilah ini. Dan setelah 70 tahun kemana? Setelah 70 tahun akan kemana? Setelah 100 tahun akan kemana? Sadarilah ini. Setelah itu kita akan dikirim oleh keluarga kita ke tempat yang kita datang. Jika datang sendiri kita ketakutan. Mau tidak mau. Bahkan jika ada orang yang berpesan, saya ingin menginap di rumah megah yang aku bangun ini. 3 hari saja tidak ada yang mau. Seminggu saja tidak ada yang mau. Mau tidak mau kita harus dikirim ke sana. Bahkan kalau ada orang pesan, tolong saya pesan bantal yang empuk. Ternyata bantal pun tidak dikirim, tidak diberi kita. Kita akan berangkat dengan diri kita sendiri dan amal kita. Maka dari itu mari kita detik ini, mumpung ini bulan Ramadan. Mumpung ini bulan Ramadan, ayo kita berbanyak mengingat apa yang akan kita ketemui, mengingat kematian, agar kita mempersiapkan, agar kita bisa menemui keindahan setelah kematian nanti. Inilah, wahai para pemirsa yang kami cintai, semoga kita termasuk orang yang berbahagia di dunia, di alam barzah, dan nanti di akhirat, di dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh, marilah kita selalu mengingat kematian. Kami dan anda bisa mati sewaktu-waktu. Maka jangan sampai kita mati, meninggal dunia dalam keadaan Allah murka kepada kita. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.